Mana seperti apa? Pengen dipukul atau seperti apa? Ya dipukul itu. Apa aja Mbak yang dipukul? Tangan, Tangan, kaki. Hari ini kedatangan ke Polda Metro Jaya dalam rangka agendanya? Agenda apa? Oke, baik, terima kasih teman-teman media. Jadi perkenalkan jadi maaf agak kenceng mah. ya kebetulan hari ini saya mendampingi klien saya yang bernama Mbak Sarah. Jadi pada hari ini hari Senin tanggal 13 Februari 2023 telah resmi klien kami telah melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual. Dan alhamdulillah laporannya telah diterima di SPKT kantor kepolisian Polda Metro Jaya. bukti-buktinya apa aja Bang mungkin Bang? Ada buktinya yaitu rekam medis dari rumah sakit dan foto lebam luka-luka yang ada di bagian tangan juga kaki klien saya. Pasalnya sendiri Bang yang diajukan? Ada beberapa pasal yang kami laporkan kepada si terlapor. Jadi ini kami menduga bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 8 huruf A junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDR. Ancamannya Bang? Ancamannya maksimal 12 tahun dan minimal 5 tahun. Kronologis kejadian itu sudah berapa kali kejadian dilakukan oleh RJ sendiri? Kalau mengenai KDRT-nya sudah sering dari awal pernikahan udah mulai cekcok gitu. Apa yang dilakukan? Psikis yang dilakukan terhadap RJ sendiri. Apa? Ya ada kekerasan verbal. Seperti apa? Seperti apa Mbak mungkin pukulan yang dilakukan ataupun yang tadi kekerasan yang dilakukan? Waktu itu tangan saya sempat dislok, tapi kejadiannya bukan di sini, di Lawang. Banyak sih. Berapa kali? Kekerasan ya, sekitar lebih dari 3 kali. Pemicunya apa sih mungkin? Pemicu dari kejadian itu sendiri apa Mbak? Mungkin Ya, masalah-masalah sepele. Seperti apa sih Mbak? Salah satunya sih dia yang sering pulang malam Diprotes sama Mbak Sarah. dan mengenai kekerasan seksual itu yang saya nggak terima. Apa tuh? kekerasan seksualnya seperti apa Mbak? Maksudnya seperti apa? Maaf, saya nggak bisa menceritakan lebih detail karena itu masalah sensitif. Mas Sarah, kenapa baru sekarang Mbak akhirnya berani untuk melaporkan? Sebenarnya saya dari awal pertama kali kekerasan seksual itu saya udah ingin mau lapor gitu, cuma saya diancam. Ancamannya apa? Apa ancamannya Mbak? Dalam bentuk ya kekerasan verbal itu. Jadi saya takut mau speak up. Ya ancamannya seperti apa? Pengen Dipukul atau seperti apa? Ya dipukul itu. Apa aja Mbak yang dipukul? Tangan, Tangan, kaki. Sejak kapan Mbak kejadian kekerasan itu Mbak? Belum Lama. Dari awal menikah atau gimana Mbak kejadian itu sendiri yang sering dilakukan oleh RJ? 1 bulan bulan Maret 2022. Mbak Mas Sarah masih semua sama Rijal sekarang? Enggak, udah tinggal 1 bulan. Sejak kapan? Sudah akhir September. Kabarnya udah digugat cerai sama Mas Rijal. Iya, Kapan? iya bulan November. Apa alasannya dia gugat Mbak Sarah? Saya nggak tahu. Mbak berarti apa kekerasan seksual menyimpang Rijal Iya, minta dari belakang mungkin atau apa? saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut, jadi saya wakilkan ke pengacara saya. Bang, mungkin ada yang diceritakan oleh Mbak Sarah ke Abang dalam arti
sering rutinitas yang dilakukan itu berapa kali atau seperti apa mungkin yang sampai akhirnya tangan ditendang, dipukul? Oke, baik. Jadi saya sampaikan bahwa permasalahan ini muncul ini kan sekira bulan Maret ya 2022 ya, di mana yang sangat fatal menurut klien saya ini kan bahwa si terlapor ini suka meminta berhubungan seksual, ya namanya suami istri ya, tapi di mana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga terlapor telah melakukan penyimpangan seksual. Jadi karena klien saya ini keberatan, akhirnya klien saya melakukan penolakan. Nah, penolakan tersebut akhirnya menjadi kekecewaan mungkin sama pihak terlapor. Akhirnya terlapor melakukan kekerasan baik itu fisik kepada si korban, jadi klien saya. Mohon maaf, selain dipukul tuh ada apa lagi sih mas? Mungkin di Ya namanya melakukan hubungan seperti itu karena salah satu pihak tidak mau menuruti, mau dipaksa. Menurut keterangan klien saya sendiri pun pada saat itu dia dipaksa, didorong, terus ditarik, bahkan dipukul, terus tangan sama kakinya juga ditahan, mengakibatkan luka-luka lebam. Jadi tangan dan juga kaki-kakinya itu mengalami luka lebam. Masyarakat Ya namanya perempuan ya, perempuan itu kan dibandingkan laki-laki kan tenaganya kan mungkin lebih kuatan lelaki ya, namanya perempuan dia tidak bisa apa-apa. Makanya dengan dipaksa melawan seperti itu, namun klien saya sudah menolak, namanya dia perempuan tidak berdaya, nggak mau ya terjadi hubungan seperti itu, di mana terlapor melakukan penyimpangan seksual. Dan setelah terjadi hubungan tersebut, seksual tersebut, akhirnya namanya klien saya mengalami kesakitan ya, terus akhirnya klien saya berobat di rumah sakit swasta dan hasil rekam medisnya juga ada. Masalah tadi sempat bilang ada verbal, mungkin ada kata-kata yang kasar atau jorok yang dilontarkan oleh RJ sendiri terhadap Mbak kalau marah. Ya mengenai kekerasan verbal sih sempat itu di depan orang tuanya, dia melontarin kata-kata daerah intim, dan itu ya nggak etis lah buat saya seperti ini. Itu yang buat mental saya jadi down. Mbak, ini kan prosesnya ketika 1 bulan pernikahan baru terjadi seperti ini. Sudah dalam arti berjalannya bulan gitu ya, udah terlalu lama. Kenapa baru sekarang dan apa yang akhirnya Mbak bisa bertahan sampai detik hari ini baru mengadu ke Polda? Karena ya, perlakuan dia yang nggak adil itu. Jadi sebelum saya keluar dari rumah itu kan dia ngusir saya ya, dan ngusir orang tua saya juga. Itu yang buat saya benar-benar saya harus melanjutin ini ke orang lain. Ya. Tapi ada ancaman sendiri nggak sih Mbak terhadap Mbak dari RJ? Sering. Seperti apa Mbak? Ya seperti kamu kalau ngomong sama orang tua kamu harus pukul. Sering kayak gitu. Iya, saya ada ketakutan gitu buat ngomong sama orang tua saya sendiri aja saya takut. Mbak Sarah, ini kan proses pernikahannya kan secara taruh ya, artinya baru mengetahui gelagat watak setelah menikah ya. Ada rasa traumanya seperti apa Mbak? Ya takut aja kalau mau ketemu. Tapi sempat berkomunikasi sejauh ini? Masih? Terakhir sih bulan Desember. Apa komunikasinya Mbak? Via WA. Iya apa? Dia Isinya? via WA. Isinya apa? Dia cuma tanya kabar aja. Sama telepon cuma saya nggak angkat, saya karena tahu kan. Sarah, mungkin Sarah, banyak kabarnya saksi yang sudah- melihat Mbak perlakuan suami ke Tapi masih saya rahasiakan ya. Mbak Sarah, ini kan sudah digugat cerai juga gitu ya. Intinya sidang perceraian sendiri kapan sudah ada jadwal atau belum? Sudah berjalan. Sudah berjalan sidang perceraiannya? Di Pengadilan Agama Bekasi ya? Sekarang. Oh, Cikarang. Oh.
Ya saat ini sedang berproses sih, mengikuti tahapan hukum acaranya di sana. Ini ya, terus ya ada beberapa lagi tahapan lagi. Harus dilakukan. Mas Sarah, pada saat terjadinya KDRT tersebut dari Mas Gibrannya sendiri ada kayak rasa minta maaf Menyesal. nggak sih, menyesal gitu Pak ketika pertama kali melakukan KDRT tersebut? Kalau yang pertama kali dia sempat nyesel, minta maaf, tapi ya begitulah, diulang-ulang terus. Mbak, berarti bukti visumnya itu ada biru-biru juga nggak sih? Ya di dalam badan klien saya ini di bagian tangan juga kakinya ada lebam-lebam. Selain tangan, punggung mungkin ada? Cuma tangan sama kaki doang. Mbak Sarah tadi kan bilang kalau pemicunya karena pulang malam. Nah itu pulang malam karena kerja atau karena apa? Jadi alasannya dia sering pulang malam itu dalam keadaan mabuk. Saya tanya juga dengan baik-baik gitu, tapi dia tahu sendiri lah kalau orang terpengaruh sama alkohol itu kan pasti kalau ditanyain walaupun itu tanya baik-baik ya pasti nggak terima gitu. Jadi akhirnya ya itu jadi Seberapa seringnya seminggu, berapa kali sebulan? seminggu mungkin 2 kali. Itu sering dilakukan oleh Mas Gibran sendiri, melakukan yang namanya mabuk. Sering pulang malam dan itu dalam keadaan mabuk. Abang, bisa dibilang tangan dan di kaki biru itu bekas pukulan atau ikatan, Bang? Ya, Atau jaratan? salah satunya bekas pukulan. Karena gini, yang tadi saya sampaikan bahwa di bulan Maret 2022 itu kan terlapor ini mengajak klien saya untuk berhubungan suami istri ya. Yang namanya istri sebenarnya mau saja, namanya itu kewajibannya dia kan sebagai istri. Cuman yang menjadi keberatan klien saya ini bahwa terlapor melakukan Penyimpangan. hubungan suami istri itu menyimpang gitu loh, nggak sewajarnya. Dan itulah yang menjadi keberatan klien saya. Akhirnya klien saya menolak. Karena klien saya menolak, akhirnya terlapor ini melakukan kekerasan fisik, lisan juga gitu. Akhirnya klien saya yang mengalami luka-luka. Dan sebenarnya sih kami mau menceritakan terkait permasalahan secara konkret kan, karena ini kan permasalahannya kan sangat sensitif ya. Mungkin kami pun juga nggak enak apabila didengarkan sama masyarakat secara luas ya. Ya namanya penyimpangan seks ya, mungkin teman-teman tahu lah seperti apa kan, nggak sewajarnya. Boleh. Kalau untuk saksinya itu Bang dari keluarganya Mbak Sarah atau Sudah ya? Sudah, Pak. Kalau saksinya sendiri Mbak Sarah, saksi itu sendiri dari pihak keluarga Mbak Sarah atau gimana? Jadi ada saksi-saksi ya, ada korban dari pihak ART-nya. Ya, ada beberapa orang yang memang melihatnya secara langsung. Pada saat kejadian di mana korban melakukan penolakan, terus dia sampai jerit, dan kemudian dari pihak RT juga ada beberapa orang kemudian secara langsung. Mbak Sarah sekarang tinggal balik lagi ke Surabaya atau Masih di rumah tangga karena kan proses perceraiannya kan di Cikarang. Jadi ya masih di rumah tangga. Masih di Jakarta. keluarga sendiri gimana Pak? Orang tua mungkin. Ya kalau dari pihak keluarga sih ya pasti kecewa, nggak terima juga. Karena apa ya? Pasca arus sama setelah menikah itu benar-benar bertolak belakang. Jadi kaget gitu keluarga. Sama saya juga kaget gitu, nggak nyangka juga. Oke. Tindak lanjutnya kapan nih Bang prosesnya lagi? Jadi ini kan tinggal kita mengikuti tahapan hukum acaranya, di mana kan hari ini kan sudah diterima laporan polisi, tentunya kan ada prosesnya ya. Mungkin beberapa hari nanti kan tinggal kita lihat apakah pihak Polda di sini yang menangani atau mungkin dilimpahkan. Nanti kan tinggal kita lihat ya siapa penyidiknya dan dari mana gitu kan. Nanti
dasar melakukan penyelidikan itu kan karena ada laporan polisi, nah nanti baru dilakukan klarifikasi ya, dalam tahapan proses penyelidikan nanti akan diundang di klarifikasi korban, saksi korban, dan tentunya juga terlapor. Mas Sarah masih komunikasi nggak? Masih sering hubungin nggak si J itu? Enggak. Sudah putus komunikasi sama sekali, Mbak? Enggak sampai gitu. Tapi memang tidak ada komunikasi sama sekali. Apakah ada ancaman ke keluarga Mbak Sarah sendiri secara fisik? Ada perasaan nyesel, Mbak, akhirnya menikah sama RJ sendiri, Mbak? Dengan akhirnya kejadian seperti ini. Saya yang tahu dengan pesta yang mewah gitu mah. Ya udah habis jodohnya ya. Ya mungkin keputusan ini ya yang terbaik. Oke. Terima kasih Kak Sarah ya.